Chapter 8. Ini adalah pesaing yang baik. SSSSS. Kekuatan Blue Moon yang telah menetap di batang ubi jalar menjalar ke sepanjang batang dan masuk ke tanah. Apakah ada ubi jalar di sana? Semua ubi jalar yang ditanam kali ini adalah untuk pembibitan. Rencananya adalah memotong pucuk ubi jalar ketika tumbuh sampai batas tertentu dan memindahkannya. Dengan cara ini, ubi jalar dapat direproduksi tanpa batas. Meskipun bertani belajar dari internet, sejauh ini tidak ada kegagalan. Aku bahkan tidak mengharapkan ubi jalar. Sejun tanpa sadar ngiler memikirkan makan ubi. Haruskah aku memakannya mentah? Atau panggang? Bisakah saya mengukusnya? Sejun tetap terjaga sampai subuh hari ke-92 cobaan itu, memikirkan cara makan ubi jalar. Mengikuti rutinitas hariannya, pertama-tama dia menggambar garis di dinding dan kemudian pindah ke ladang ubi jalar. Kemudian, sak-sak. Sejun dengan hati-hati mulai menggali di sekitar tanah tempat energi Blue Moon mengalir. Dia baru saja menggali sedikit tanah dengan tangannya, dan kepala ubi jalar biru sudah muncul. Sak-sak. Sak-sak. Sejun mencoba menenangkan tangannya yang gelisah, bahkan lebih hati-hati membuang kotoran di sekitar ubi seolah-olah sedang menjelajahi artefak arkeologi. Segera, Sejun dengan hati-hati mengangkat ubi biru seukuran kepalan tangan dari tanah. Kamu telah memanen power sweet potato yang dijiwai dengan energi Blue Moon. Pengalaman kerja Anda meningkat secara signifikan. Memanen LV1 kemahiran meningkat pesat. Memanen LV1 kemahiran diisi, dan levelnya meningkat. Kamu telah memperoleh 50 poin pengalaman. Pengalaman kerja dan kemahiran keterampilan, yang baru saja meningkat pesat. Selain itu, level skill juga meningkat. Namun, tidak ada yang penting bagi Sejun saat ini. Sejun memandangi ubi di tangannya. Kekuatan ubi jalar dijiwai dengan energi bulan biru. Ubi jalar yang ditanam di dalam menara, sangat lezat dengan banyak nutrisi. Rasanya semakin ditingkatkan dengan energi bulan biru. Secara permanen meningkatkan kekuatan sebesar 0,05 saat dikonsumsi. Grower, Tower Farmer Park Sejun. Umur simpan, 30 hari. Nilai, E. Isinya bilang udah enak tapi sekarang lebih enak lagi. Sejun pergi ke ladang tomat ceri dan juga memanen tomat ceri biru yang dipenuhi energi bulan biru. Kamu telah memanen tomat ceri ajaib yang dijiwai dengan energi bulan biru. Pengalaman kerja Anda meningkat secara signifikan. Memanen LV2 kemahiran meningkat sedikit. Kamu telah memperoleh 50 poin pengalaman. Mungkin karena skill harvesting baru saja naik level, peningkatan kemahiran skill lebih kecil dari sebelumnya. Hehehe. Dengan ubi jalar biru di tangan kanannya dan tomat ceri biru di tangan kirinya, dia merasa seperti memiliki dunia di tangannya. Pada saat itu, sebuah pencarian tambahan telah dipicu. Sebuah pesan yang merusak mood Sejun muncul. Aku tahu itu. Ancaman pemeras yang menyamar sebagai pencarian, selalu mengingini hasil panen Sejun, telah dimulai. Quest, tawarkan Blue Moon Energy Infused Power Sweet Potato kepada manajer menara. Hadiah, tidak ada. Jika menolak, mati. Quest, tawarkan Blue Moon Energy Infused Magical Cherry Tomato kepada manajer menara. Hadiah, tidak ada. Jika menolak, mati. Dua pencarian muncul pada saat bersamaan. Apakah kali ini lebih serius? Sejun tahu dari tanda seru betapa bersemangatnya manajer menara itu. Apa yang harus saya lakukan? Menolak bisa menyinggung manajer menara dan membahayakan Sejun. Namun, kali ini, Sejun tidak mau menyerah. Jadi, dia memutuskan untuk menyelesaikan misi yang tersisa terlebih dahulu untuk menenangkan manajer menara. Saya menawarkan tomat ceri ajaib yang tersisa. Pencarian telah selesai. Sejun menyelesaikan quest untuk menawarkan 500 Magical Cherry Tomato Es. Manajer menara senang dengan sekeranjang penuh tomat ceri ajaib. Manajer menara menggerutu tentang apa yang terjadi. Manajer berusaha menyembunyikan kegembiraan mereka, tetapi perasaan mereka terungkap melalui pesan. Kepribadian administrator ternyata lebih sederhana dari yang diharapkan. Sejun memutuskan untuk tidak menyerah hari ini karena manajer sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan memberimu ini lain kali. Sejun menerima kedua quest tersebut dan menundanya.
Dia tidak ingin kehilangan barang-barang lezat ini karena dia telah kehilangan yang lain sebelumnya. Aku juga harus makan. Manajer menara memperingatkan bahwa Anda harus memberikannya kepada mereka lain kali. Meskipun Seju marah dengan sikap manajer, seolah-olah mereka mengambil pinjaman, dia memutuskan untuk menanggungnya hari ini. Dia tidak ingin kebahagiaannya terganggu oleh hal seperti itu. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan ini? Ubi jalar cukup besar untuk dibagikan dengan kelinci, tetapi tomat ceri terlalu kecil. Kalau begitu hanya ada satu cara. Makan cepat dan hancurkan buktinya. Sejun memutuskan untuk memberi kelinci lebih banyak tomat ceri ajaib. Sejun memasukkan tomat ceri biru ke dalam mulutnya. Pop deok. Kulit Blue Moon Energy Infused Cherry Tomato kenyal seperti jeli. Kemudian, hiyak. Jus tomat ceri memenuhi mulut Sejun dengan rasa manis yang tajam. Jika tomat ceri ajaib adalah festival lokal yang sederhana, tomat ceri ajaib yang diresapi energi bulan biru adalah festival kota yang glamor. Meneguk. Kamu mengonsumsi tomat ceri magis yang diresapi energi bulan biru. Kekuatan sihir meningkat secara permanen sebesar 0,05. Bahkan setelah menelan, rasa manis dan asam yang tertinggal di mulutnya membuatnya tidak menyadari pesan itu. Sejun, yang telah memakan tomat ceri biru, pergi ke api unggun. Sayang sekali tidak ada kertas timah. Sejun punya daun bawang serbaguna. Pudeudeuk. Dia memecahkan daun bawang dan membungkus ubi jalar di daun. Dan dia menunggu. Hehehe. Berharap untuk makan ubi bakar, dia menyenandungkan lagu secara alami. Selama menunggu, dia bisa saja menangkap piranha atau memanen tomat ceri, tapi dia tidak melakukannya hari ini. Itu adalah hari pertama sejak datang ke sini dia akan menikmati ubi panggang. Dia dengan hati-hati merawat api unggun untuk memastikan ubi tidak gosong. Memang, menunggu sesuatu yang enak adalah hal yang paling membahagiakan. Berapa lama waktu telah berlalu? Retakan. Retakan. Saat suara kayu bakar daun-daun bawang muncul dengan menyenangkan memenuhi udara. Mencicit. 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 Keluarga kelinci keluar dari liang mereka. Mengendus. Mengendus. Kelinci keluar dari liang dan, dengan mata tertutup, secara alami tertarik ke api tempat ubi dimasak. Tunggu sebentar lagi, dan aku akan membiarkanmu makan sesuatu yang enak. Mencicit. Mendengar kata-kata Sejun, bayi kelinci itu bersorak. Pasangan kelinci itu juga dengan senang hati menunggu di belakang, lengan terlipat. Setelah beberapa saat, aroma ubi panggang mulai memenuhi udara. Mencicit. Mencicit. Bayi kelinci mulai gelisah, bertanya-tanya apakah ubinya gosong. Tapi Sejun tidak panik. Pengaturan waktu penting sejak saat ini. Jika dia mengeluarkan ubi terlalu dini, hanya permukaannya yang akan matang. Jika dia terlambat mengeluarkannya, permukaannya akan benar-benar terbakar. Sejun dengan hati-hati mengamati dan menunggu baunya matang. Kemudian, sekarang saatnya. Sejun dengan cepat mengambil ubi yang dibungkus daun dari api. Mendiamkan. Mendiamkan. Dia mengupas daun yang terbakar. Ubi jalar dengan kulit agak gosong muncul. Meneguk. Sejun dengan hati-hati menusuk ubi dengan tulang ikan. Gedebuk. Tulang ikan dengan mulus menembus bagian tengah ubi jalar. Itu sempurna. Sejun menyeringai dan memindahkan ubi bakar ke daun bersih menggunakan tulang ikan seperti sumpit. Kemudian, dia memotong daun menjadi potongan-potongan kecil dan mulai mengupas ubi sambil memegang ujungnya. Aduh, panas. Tangannya panas karena terkelupas, tetapi memikirkan ubi yang akan dia makan, dia menahan panasnya. Dengan setiap kulitnya, remah-remah ubi jatuh, menempel di kulit. Aku akan memakannya sendiri nanti. Sejun diam-diam mengumpulkan kulit ubi jalar di satu tempat. Namun, mencicit. Mencicit. Bayi kelinci sudah mencium bau kulitnya dan dengan penuh semangat menjilati dan memakan remah-remah ubi yang menempel di kulit. Pintar, anak kecil. Tingkah laku kelinci sangat mengagumkan, karena mereka memikirkan sesuatu tanpa diajari. Mereka ternyata kelinci jenius yang tahu apa yang harus dilakukan tanpa instruksi. Saat kulitnya diambil oleh bayi kelinci, Sejun selesai mengupas ubi, hanya menyisakan ubi yang sudah dikupas. Uap naik.
Hehehe. Melihat daging kuning panas yang mengepul dari ubi panggang, dia tidak bisa menahan senyum. Mencicit. Mencicit. Bayi kelinci, yang sudah membersihkan kulitnya, menuntut lebih banyak ubi. Baiklah. Sejun memotong ubi panggang menjadi potongan-potongan kecil dan meletakkannya di piring daun masing-masing kelinci. Karena mereka berbagi ubi jalar, mereka tidak akan memperoleh kekuatan apapun darinya. Namun, saya tidak peduli. Dia ingin berbagi dan memakan hasil panen pertama ini bersama keluarganya. Karena jumlah anggota keluarga yang banyak, jumlah ubi jalar yang diterima masing-masing tidak banyak. Pada saat itu, tidak. Mencicit. Saat bayi kelinci mencoba memakan ubi panggang di depan mereka, Sejun menghentikan mereka, dan mereka terlihat bingung. Mari makan bersama. Bawa orang tuamu kemari. Mencicit. Mendengar kata-kata Sejun, bayi kelinci buru-buru pergi dan membawa pasangan kelinci itu seolah menggendong mereka. Akhirnya, semua orang duduk di depan piring daun mereka. Mari makan. Mencicit. Meludah. Mencicit. Meludah. Mencicit. Meludah. Kelinci memasukkan ubi panggang ke dalam mulut mereka dan memuntahkannya dengan tergesa-gesa. Sepertinya mereka tidak menyadari bahwa ubi masih panas mungkin karena tidak ada uapnya. Hehe, kamu perlu mendinginkan mereka. Huhu. Sejun menunjukkan kepada mereka cara meniup ubi panggang untuk mendinginkannya. Huhu. Huhu. Engah-engah. Kelinci juga mengikuti Sejun dan meniup ubi untuk mendinginkannya. Bagaimana kalau kita mencoba makan sekarang? Mencicit. Sejun menggigit besar ubi panggang, dan rasa manis dengan uap panas menyebar ke seluruh mulutnya. Seperti yang diduga, bagian dalam ubi masih panas. Namun, Sejun memiliki keahlian khusus. Huf, huf. Sejun menggulung ubi jalar di mulutnya, mendinginkannya dengan udara di dalamnya. Tentu saja, sisi negatifnya adalah tampilannya agak tidak menarik. Sejun dengan hati-hati mengunyah ubi yang sudah dingin. Licin. Ubi jalar yang lembut hancur bahkan sebelum Sejun sempat menggigitnya. Dan akhirnya, rasa manis yang ditunggu-tunggu meledak. Rasanya seperti semburan sinar matahari di mulutnya. Sangat lezat. Tentu saja, akan menyenangkan untuk berkolaborasi dengan susu dan kimchi, tetapi tidak kurang tanpa mereka. Mendiang CEO Apple itu juga mengatakan, sederhana adalah yang terbaik. Sebaliknya, tanpa gangguan lain, Sejun bisa fokus pada manisnya ubi jalar. Ubi jalar dengan percaya diri bersaing hanya dengan rasa manisnya, tetapi tidak pernah membosankan atau melelahkan. Ini adalah pesaing yang baik untuk masakan bintang 5. Sejun memakan ubi hingga kulitnya tanpa ia sadari. Saya tidak akan mentolerir rasa tidak hormat terhadap ubi jalar sebagai sayuran akar belaka. Ubi jalar adalah pesaing yang baik. Sejun bangkit dari kursinya dengan pikiran acak di kepalanya. Pada saat itu, mendeguk. Perutnya berbunyi. Mengapa? Dia merasa sudah makan banyak, tapi perutnya bertingkah seolah-olah kosong. Setelah direnungkan, yang dia makan untuk sarapan hanyalah 1 tomat ceri dan sedikit ubi panggang. Itu wajar untuk menjadi lapar. Mencicit. Mencicit. Bayi kelinci mulai merengek karena lapar. Celepuk-celepuk. Pasangan kelinci itu dengan cepat memecahkan beberapa daun dan memanggangnya di atas api, menyiapkan sarapan. Kemudian, tunggu sebentar. Sejun pergi ke penyimpanan dan mengambil tomat ceri untuk diberikan kepada setiap bayi kelinci dan berlari ke kolam untuk menangkap piranha. Mengunyah-mengunyah. Mengunyah-mengunyah. Berkat tomat ceri, bayi kelinci menjadi pendiam. Dengan demikian, Blue Moon keempat berlalu tanpa insiden besar.